Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan cerita di saat saya membuat kolam hanya dengan ilmu YouTube dan Google. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah gambaran sebelum saya membuat kolam ya. Ini saya gambar, saya tulis sedetail ini. Nah, saya tulis-tulis. Soalnya saya benar-benar awam dan tidak mengerti dan belum pernah membuat kolam koi. Dan ini saya dari YouTube saya tiru dan saya buat di kolam saya. Dan ini saya tulis sampai dari pipa backwash, dari dasar lebih dalam itu saya detailkan. Dan ini saya akan berbagi pengalaman ya, ini versi saya, jadi jangan kok beda-beda. Nah, memang saya dulu cari-cari di YouTube memang berbeda-beda, dan ini versi saya. Kalau ada kesalahan dikoreksi aja. Nah, ini saya dulu membuat kolam mulai dari dinding. Saya buat dulu dinding kolam yang ini ya, yang ini. Nah, kalau mau pakai kaca nanti dinding seperti ini ya, ini tampak samping. Nah, nanti seperti ini bentuknya, ini tampak samping dan ini kaca, ini dinding yang ada di sini dan di sini. Nah, setelah pembuatan dinding saya pengukuran untuk filter. Nah, ini belum saya buatkan dinding, baru saya ukur. Nah, ini saya ukur, pembatas ini juga saya ukur, saya ukur. Setelah diukur semua, baru pemasangan pipa mulai dari bottom drain yang ini ya. Di tengah-tengah kolam saya memakai satu lubang saja. Ini ukuran 3 in. Nah, ini saya buat pemipaan menuju ke filter pertama, dan filter pertama ini saya lebih dalam 20 cm daripada kolam utama. Jadi ini filter lebih dalam dari sini. Kalau di kolam saya yang kolam utama sini itu 80 cm, untuk filter pertama itu 1 meter. Setelah pemasangan pipa bottom drain dan backwash yang ini selesai, pemipaan selesai, baru saya pengacian. Saya mulai dari dinding kolam. Dinding kolam saya aci dan semen saya campur dengan obat flik ya, di toko besi ada. Nah, ini saya aci, dan posisi kaca yang ini tengah-tengah dinding saya berikan space kayak gini. Saya gerinda ya, saya kasih lubang seperti ini. Ini bata, dan ini saya gerinda. Nah, dalamnya sekitar 5 cm. Nah, dalamnya 5 cm dan lebarnya ini 12 mili sesuai ukuran kaca. Saya buat sekalian. Setelah itu saya pengacian dinding selesai, pengacian bagian dasar kolam. Nah, di saat pengacian dasar kolam untuk kolam utama dan filter pertama itu seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi letter U ya. Jadi ini pipa bottom drain, ini dasar kolam. Nah, letter U, jangan dituju di lubang bottom drain. Jangan sampai rata seperti ini. Saya pernah nih, ini membuat kendala yang sangat membingungkan. Kalau datar seperti ini bottom drain, ini dasar kolam. Setelah itu saya buatkan seperti ini. Saya tambah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan posisi pipa, di saat pemasangan pipa, posisi pipa seperti ini ya. Ini lebih tinggi dan sini lebih rendah. Jadi sini 1 meter, sini 80 cm tempat saya ini. Posisi pipa seperti ini. Dan saat pengacian dasar kita memasang ini untuk skimmer ya. Skimmer itu untuk yang di atas. Ini ya. Nah, ini saya pasang, dan di sini bisa dilepas. Di sini ada sambungan ya. Ini saya lepas, saya tutup plastik. Setelah pengacian dinding dan dasar selesai, tahap selanjutnya adalah saya pemasangan kaca. Untuk kaca saya pasang. Setelah saya pasang, saya tunggu kering selama 2 hari.
hari sampai kering. Setelah kering saya coba dengan air selama 2 hari 2 malam. Setelah saya coba air tidak ada kebocoran, saya memulai pemasangan pembatas filter ya. Pembatas filter ini saya pasang. Nah, ini backwash-nya ya. Ini pipa backwash yang sudah ada di dalam ajian. Nah, ini pipa backwash. Nah, pipa backwash ini di masing-masing filter ada satu pipa, satu pipa ya. Nanti saya jelaskan. Dan ini di filter pertama ada. Nah, ini pemasangan pembatas filter sesuai ukuran yang tadi, sesuai ukuran awal ya. Ini pemasangan saya memakai keramik bekas yang ini. Nah, ini saya pasang terlebih dahulu. Setelah pemasangan ini selesai, baru saya membuat pembatas kolam utama dan filter. Ini baru saya buat ya. Kenapa pembatas filter dan pembatas kolam utama dibuat terakhir setelah dicoba air? Karena kan pembatas filter dan kolam utama ini ketika ada kebocoran kita masih aman ya, untuk memperbaiki atau gimana masih aman dan tidak kelihatan. Nah, jadi ini dipasang terakhir untuk mempermudah ajian dan tidak akan menjauhkan dari kegagalan, menjauhkan dari masalah. Jadi ini lebih baik kalau versi saya ini pembatas filter dan kolam utama ini dipasang terakhir di saat udah dicoba dengan air. Setelah dicoba dengan air selesai, baru pemasangan ini. Maaf bulat ya, memang agak begitu. Nah, dan setelah pembatas ini selesai, pembatas filter selesai, baru saya pemasangan air terjun di bagian sini ya. Air terjun saya di sini. Kalau teman-teman udah lihat video saya yang kemarin-kemarin, air mancur bagian sini. Setelah pemasangan air mancur selesai, siap dipakai, siap dikasih air dan siap dicoba untuk filter dan sebagainya. Kalau saya nih bagian luar kolam, kalau saya bagian luar kolam ini dulunya 2 minggu masih berbentuk bata ya, batu bata. Masih belum saya aci, belum saya pasang batu alam. Bagi saya ya, kalau ini menurut saya bagian luar kolam adalah variasi ya, variasi. Jadi yang saya pentingkan dulu adalah bagian dalamnya dulu, tidak ada masalah dan kendala, baru pemasangan bagian luar. Bagian luar ini saya paling terakhir pasang batu alam, 1 minggu beli, 1 minggu beli lagi, 1 minggu beli lagi, sudah ngumpul baru saya pasang dan saya manggil tukang. Dan filter saya meniru dari Google seperti ini. Teman-teman pasti udah lihat ya, udah pernah lihat. Nah, seperti ini. Saya mengalami bingung ya, dulu saya sempat bingung. Setelah itu saya tanya-tanya, saya baca komen-komen di YouTube, saya cari-cari di YouTube, saya paham ya. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman tentang filter di kolam saya seperti ini. Ini backwash-nya yang tadi, ini backwash, ini backwash. Backwash berguna untuk membuang kotoran yang ada di dasar filter ya. Ketika kita membersihkan filter itu bisa tinggal dibuka sini tanpa lewat kolam utama. Jadi lewatnya nanti backwash semua. Nah, dan filter ini medianya saya memakai jaring nelayan dan sini-sini ndak hafal saya. Ndak hafal. Dan cara kerja filternya ini, nah ini backwash, ini skimmer ya, skimmer yang ada di atas. Jadi kolam utama menuju ke filter pertama, lalu kotoran berputar di sini ke atas, nah naik, nanti kena media jaring nelayan, naik masuk ke pipa pertama. Nah, masuk dari bawah ke atas, menurun dengan air bersih,
Nah, ini nanti ke filter kedua. Di sini masih ada media lain kayak jet mat dan lain-lain. Nah, setelah itu air akan naik lagi. Nah, turun lagi ke filter, ke chamber ketiga atau filter ketiga, lalu naik lagi, turun lagi ke terakhir keempat adalah mesin ya. Mesin. Saya memakai dua mesin, yang ini saya buat pakai arus bawah, yang ini untuk air terjun. Nah, cukup segitu aja pengalaman saya. Kalau maaf ya kurang jelas, saya masih kurang belajar. Nah, ini filter saya tampak dari atas ya. Saya memakai dua pipa ukuran 2 in, 2 pipa 2 in, 2 pipa 2 in. Nah, ini backwash-nya. Ini backwash yang ini ya. Nah, ini backwash yang ada di dasar filter. Nah, ini backwash-nya. Nah, backwash saya memakai pipa sekitar 1,5 in ya, 1,5 in. Nah, ini pipa untuk air terjun saya ya, air terjun saya. Nah, air terjun saya ini, pemasangan pipa ini di saat pembuatan dinding ya. Saya taruh di dalam dinding ini, pemipaan ini saya taruh di dalam dinding. Jadi sebelum membuat kolam sudah saya buatkan ukuran-ukuran masing-masing. Nah, begitu. Ini filternya dari Google. Maaf ya kalau kurang jelas. Dan itu saya hanya cerita tentang pengalaman dimana saya membuat kolam koi yang belum pernah membuat dan belum pernah punya pengalaman seperti itu, dan benar-benar awam. Jadi bagian luar kolam itu adalah hiasan. Jadi terakhir tidak apa-apa, pentingkan bagian dalam kolam ya teman-teman. Dan pikirkan sebelum membuat kolam, kita tanya-tanya pada teman atau yang lebih mempunyai pengalaman supaya tidak ada kegagalan. Karena kegagalan membuat kolam koi menghabiskan uang yang ada di dompet kita. Seperti itu ya. Oh ya, saya jelaskan ini ya. Nah, ini yang 1 meter tadi ukurannya, yang ini 1 meter lupa saya. Ini dalamnya 1 meter untuk filter pertama, dan yang 1, 2, 3 ini sama dengan kolam utama 80 cm. Punya saya seperti itu. Maaf ya teman-teman kalau kurang jelas. Terima kasih, tolong disupport, disobrek-sobrek, di like, di komen ya. Komen yang positif, tanya-tanya juga boleh. Gitu. Maaf kalau sekali lagi maaf kalau kurang jelas, saya masih belajar dan saya hanya ingin berbagi pengalaman dan menceritakan pada teman-teman semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.